Anas menyaksikan indahnya akhlak Rasulullah SAW sebagai seorang ayah, sebagai seorang sahabat. Masya Allah, tidak pernah, kata Anas, aku menemukan sesuatu yang buruk. Wallahi, Anas berkata nih, wallahi laqad khadamtuhu asyra sinin, kata Anas, aku telah menjadi pelayan Rasulullah SAW selama Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Jadi Anas bin Malik radhiyallahu anhu mempunyai kesempatan yang tidak dimiliki oleh anak-anak kecil pada masa itu. Karena Anas bin Malik langsung melihat Rasulullah SAW 24 jam, bersama Rasulullah SAW 24 jam, dan mendengar apa yang Rasulullah SAW sampaikan setiap hari. Karena Anas bin Malik bersama Rasulullah SAW sejak kecil. Makanya dikatakan bahwa laqad laqiya Anas bin Malik muamalatan Nabi ma lam yadfar bihi waladun min walidin. Jadi hampir-hampir anak-anak lain pada masa itu tidak pernah mengalami keindahan bersama Rasulullah SAW, keindahan sifat-sifat Rasulullah SAW, min syama'ilihi, dan keagungan akhlak Rasulullah SAW, wa jalili khasailihi. Jadi semua lengkap yang dirasakan oleh Anas. Coba ya teman-teman mitra muslim rahimakumullah, kita simak apa cerita Anas langsung tentang Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW min ahsanin nas khuluqan, kata Anas, kalau kamu ingin tahu siapakah orang yang paling baik akhlaknya, dialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa arhabahum sadran, orang yang paling lapang dada, dialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa awfaruhum hananan, orang yang paling lembut hatinya, dialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anas kemudian menceritakan pengalamannya sebagai cuplikan ilustrasi ketika menceritakan bagaimana kelembutan Nabi, kelapangan dada Rasulullah SAW. Perhatikan. Jadi kita jarang mengerti sifat-sifat Nabi itu kalau kita tidak mendengar cerita ini dari Rasulullah, dari sahabat-sahabatnya, atau dari Rasulullah langsung, atau melihat langsung Rasulullah SAW. Makanya kalau kita belajar tentang Anas bin Malik, kita juga belajar tentang Rasulullah SAW di saat yang sama. Apa kata Anas? Waqad arsalani yauman lihajatin. Satu hari aku disuruh Nabi untuk satu pekerjaan. Dia masih kecil. Biasa anak kecil kan, ketika dia keluar rumahnya ketemu teman-temannya, kan pasti dia akan bermain sama mereka. Kemudian dia lupa pesan yang disuruhkan orang tuanya kan. Nah itu biasa anak kecil seperti itu. Nah ini terjadi pada Anas radhiyallahu anhu ketika dia masih kecil. Kata Anas, aku pernah disuruh Nabi untuk melakukan satu tugas gitu. Fakhrajtu. Nah, wa qasadtu sibyanan yal'abuna fis suq. Begitu di tengah jalan aku melihat sekelompok anak kecil yang sebaya dengan aku, kata Anas, bermain di pasar. Ya al'ab ma'hum, dan akhirnya aku tergoda untuk bermain dengan mereka. Walam azhab ila ma amaruni bihi. Akhirnya aku lupa apa yang Nabi tadi suruhkan kepada aku itu, kata Anas. Aku lupa untuk melaksanakan itu. Falamma sirtu ilaihim, ketika aku sedang bermain asyik dan bersama mereka, kata Anas, sya'urtu bi insanin yakifu khalfi. Aku merasa kayaknya ada orang di belakangku deh, kata. Ya'khudhu bi thawbi, dia pegang bajuku. Jadi, perhatikan. Jadi Nabi ini, siapa orang ini gitu loh.
Faltafattu, aku menoleh. Faida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata orang tersebut adalah Rasulullah SAW. Yatabassam, tersenyum, bukan marah. Nih, wahai orang tua, perhatikan bagaimana sebuah peradaban Baitullah itu memancar dalam sebuah akhlak itu, di mana bisa di situ ada pelajaran tentang orang tua. Nah, teman-teman, perhatikan mitra muslim yang Allah muliakan. Nabi tidak marah. Nabi tersenyum. Yatabassam, kata Anas bin Malik. Masya Allah, dia memandang dengan senyum, dengan cerah ceria. Ini pemandangan yang bagi Anas bin Malik tidak pernah terlupakan. Tidak pernah terlupakan. Tahu nggak Nabi cara memanggilnya? Wa yaqul, kata Anas. Nabi mengatakan, ya Unais. Kata Unais, panggilan sayang. Wahai sayangku Unais. Tidak panggil Anas. Kalau Anas kan istilahnya nama dewasanya. Tapi untuk memanggilnya dengan penuh kasih sayang, biasanya dalam bahasa Arab ditambah iya. Kalau anak bukan ya ibni, ya bunayya, itu tanda sayang. Kalau Anas, Unais, ya Nufail gitu, kayak gitu panggilnya begitu. Amir, Umair gitu. Itu cara manggil dalam bahasa Arab seperti itu. Bapak disarahmakumullah, perhatikan, ya Unais, wahai Unais. Adhabta haitsu amartuka? Apakah engkau datang? Sudah laksanakan apa yang aku perintahkan sama kamu? Fartabaktu, kata Anas. Aku gemetar, aku merasa bersalah. Wa qultu, na'am. Siap Rasul, siap Rasulullah gitu ya. Ini dhahibun al-an ya Rasulullah. Aku sekarang akan pergi. Mitra muslim rahimakumullah. Seperti itu perlakuan Nabi terhadap anak kecil. Penuh kasih sayang, penuh cinta. Sekalipun Anas sendiri merasa bersalah, ya. Itu kata Anas, sejak kecil dia berkhidmat. Kan ibunya Umaisah sudah menyerahkan dia masih kecil kepada Rasulullah SAW untuk jadi pelayannya. Jadi Anas sejak kecil bersama Rasulullah SAW sampai besar. Anas menyaksikan indahnya akhlak Rasulullah SAW sebagai seorang ayah, sebagai seorang sahabat. Masya Allah, tidak pernah, kata Anas, aku menemukan sesuatu yang buruk. Wallahi, Anas berkata nih, wallahi laqad khadamtuhu 10 sinin, kata Anas, aku telah menjadi pelayan Rasulullah SAW selama 10 tahun. Fama qala li syai'in sunatuhu, belum pernah dia mengatakan kepadaku apa yang aku perbuat. 5 sunatahu. Anas, kenapa kamu kerjakan ini? Kenapa kamu lakukan ini? Kata Anas, belum pernah Nabi mempertanyakan apa yang aku lakukan. Belum pernah Nabi menegur dengan kata-kata yang kasar. Wala li syai'in taraktuhu lima taraktahu ya Anas. Juga belum pernah Nabi menegur kepada sesuatu yang tidak aku kerjakan, mengatakan, kenapa kau Anas tinggalkan ini? Kenapa kau Anas tidak lakukan ini? Nabi tidak pernah melakukan itu. Anas menyaksikan sebuah akhlak mulia, bahwa setiap anak dia akan berubah pada masanya. Tugas kita bukan menegurnya dengan teguran-teguran, tapi tugas kita adalah memberikan contoh. Biarkan dia menemukan dirinya sendiri, biarkan dia berkembang dengan kemampuannya sendiri, biarkan dia mencari jati dirinya. Tugas kita orang tua mencontohkannya, bukan memarahinya, bukan memaksanya. Seperti itu cara Nabi mendidik anak-anak. Masya Allah, luar biasa. Dan kata Anas, setiap kali aku dipanggil oleh Nabi, aku dipanggil dengan penuh kasih sayang seperti layaknya memanggil anak kecil. Dikatakan bahwa wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza nada Anasan sagharahu, ketika memanggil Anas mengecilkannya. Fataratan yunadihi ya Unais,
Kadang memanggil ya Unais, wa ukhra ya bunayya. Kadang-kadang kesempatan lain memanggil wahai anak kecilku. Wa kana yaghdiku alaihi min nasaihi wa mu'idhihi ma mala'a qalbahu wa malaka lubbahu. Seringkali kata Anas, nasihat-nasihat Nabi menyentuh hatinya, menyentuh perasaannya, melembutkan jiwanya. Di antaranya perhatikan, kata Anas, ya bunayya, wahai anakku, in qadirta an tusbiha wa tumsi, kalau kamu bisa setiap pagi dan sore untuk melakukan ini, walaysa fi qalbika ghishun, yaitu jangan sampai di hatimu ada sedikit sakit hati, sedikit benci, sedikit hasut, sedikit sombong. Tidak ada sedikit pun di hati kamu di pagi hari dan sore hari. Li ahad, kepada seseorang, faf'al. Jadi perhatikan. Kalau kamu bisa, kata Nabi, wahai Anas, setiap pagi bersihkan hatimu dari kebencian terhadap seseorang. Dan sore hari bersihkan hatimu dari kebencian terhadap seseorang. Kerjakan itu. Pesan Nabi kepada Anas masih kecil. Ya Unais, ya bunayya. Ya bunayya, kata Nabi, wahai anakku, inna dzalika min sunnati. Itu adalah merupakan sunnahku. Ini pesan yang selalu Anas ingat, terngiang-ngiang di benaknya dalam hidupnya. Sehingga setiap pagi, setiap sore, Anas tidak pernah ada seorang pun yang dibenci di hatinya, kecuali dia memaafkannya. Masya Allah. Mengatakan, inna dzalika min sunnati, itu sunnahku. Wa man ahya sunnati faqad ahabbani. Siapa yang bisa melakukan itu, berarti dia telah menghidupkan sunnahku, dan itu bukti cinta kepadaku. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Maka siapa yang mencintai aku, maka dia akan berkumpul denganku di surga. Ya bunayya, wahai anakku. Ini pesan Nabi selanjutnya kepada Anas. Ya dakhalta ala ahlika, kalau kamu masuk ke rumahmu sendiri, bertemu keluargamu, bertemu istrimu, bertemu anakmu, fasallim, ucapkan salam. Assalamualaikum ya zaujati, assalamualaikum wahai istriku, assalamualaikum wahai anak-anakku. Ucapkan salam dengan penuh ceria. Fasallim yakun barokah alaika. Dengan mengucapkan itu akan dapat kamu keberkahan. Wa ala ahli baitika, dan keberkahan atas keluargamu. Masya Allah. Inilah dia akhlak yang luar biasa yang kita dapatkan dari cerita tentang Anas, tentang Rasulullah SAW. Masih kurang apa, mitra muslim rahimakumullah? Indahnya cahaya Baitullah, yang kalau kita datang ke sana, kita nggak pernah mendapatkan pelajaran seperti ini. Kita datang gitu-gitu aja. Ya benar, kita bertawaf dapat pahala besar. Benar, ke tanah suci dapat pahala besar. Iya. Tapi benarkah kita bisa menjiwai akhlak Rasulullah SAW, bisa menjiwai akhlak para sahabat sebagai seorang ayah, sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang sahabat? Lalu ngapain kita datang ke sana kalau kita nggak akan pernah berubah? Makanya jangan-jangan karena saking banyaknya orang bolak-balik ke tanah suci hanya sekedar ritual, pulang ke tanah ke negerinya balik lagi maksiatnya. Tadinya rajin ke masjid di Mekah, begitu pulang nggak pernah ke masjid lagi. Tadinya di Mekah rajin sholat malam, begitu pulang nggak pernah sholat malam lagi. Di Mekah rajin baca Quran, begitu pulang nggak pernah baca Quran lagi. Nah, jangan-jangan karena tidak pernah mendengar cerita-cerita seperti ini. Jadi penting kita mengikuti program Cahaya Baitullah ini, sehingga kita benar-benar setiap datang ke Mekah sudah membawa kepribadian-kepribadian seperti yang tercermin dalam pribadi akhlak Rasulullah SAW dan akhlak para sahabat-sahabatnya. Dan kita akan menjadi paham secara komprehensif tentang Islam kalau kita bisa memahami sirah para sahabat tersebut. Dan itulah makna cahaya Baitullah yang sebenarnya. Tadi kita telah menyimak bahwa di antara pesan Nabi kepada Anas bin Malik radhiyallahu an,
kalau kamu bisa setiap pagi dan sore membersihkan hatimu dari kebencian terhadap seseorang dan kamu memaafkan mereka, maka lakukanlah. Karena itu merupakan sunnahku, kata Nabi. Dan kalau kamu melakukan itu, maka kamu termasuk orang yang akan berkumpul bersamaku di surga. Masya Allah, indah sekali pesan Rasulullah SAW bahwa yang paling penting dalam kita menjadi hamba Allah adalah bersih hati. Pergi ke tanah suci gampang, tinggal beli tiket berangkat. Tapi benarkah seorang hamba ketika datang ke tanah suci dia bersih hatinya, atau masih menyimpan dendam, atau masih menyimpan benci pada seseorang? Makanya ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menyinggung tentang haji, Allah berfirman, "Faman farada fihinal hajj fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj." Siapa yang pergi haji, maka hendaklah dia jangan sampai melakukan rafas, itu kata-kata jorok, wala fusuq, melakukan dosa, maksiat, akhlak buruk, fusuq, wala jidal, tidak bertengkar, menyakiti orang lain, dan seterusnya. Jadi benar-benar selama di tanah suci, intinya bahwa ketika hamba di sana, dia benar-benar mensucikan jiwanya. Kata Nabi, setiap gerakan umrah itu, kan umrah itu kan ibadah gerak, haji ibadah gerak, berpindah dari tempat ke tempat. Itu maksudnya apa? Kullu harkatin tahuzzu biha dzunub kama tahuzzul asjar awraqaha. Setiap gerakan itu akan menghancurkan, akan meruntuhkan dosa-dosa, seperti pohon-pohon meruntuhkan daun-daunnya. Itu sebenarnya di antara makna ibadah umrah dan ibadah haji. Jadi kita mengerti bagaimana dipesan Nabi kepada Anas bin Malik. Masya Allah, luar biasa, mitra muslim rahimakumullah, dahsyat sekali. Jadi seharusnya seperti ini kita. Setiap kali kita datang ke tanah suci, kita sudah membawa jiwa ini, gitu, sehingga pulang sudah bersih. Kalau setiap seorang yang datang ke tanah suci, dia berubah menjadi lebih baik, menjadi lebih bersih hatinya, nggak ada yang dia benci. Bukan umrah pencitraan, bukan haji pencitraan, bukan. Niscaya hari ini demi Allah kita tidak akan pernah mendengar ada seorang muslim yang koruptor, tidak akan pernah mendengar ada seorang muslim yang berzina, tidak akan pernah mendengar ada seorang muslim yang zalim. Nggak akan mendengar itu, karena setiap hari kita melihat saudara kita pergi ke tanah suci. Nah, ada apa? Nah, disitulah pentingnya kita menyimak cahaya Baitullah, bahwa cahaya Baitullah itu harus tercermin dalam kepribadian, seperti pribadi para sahabat, para tabi'in, para tabi'it tabi'in. Mitra muslim rahimakumullah, Anas bin Malik radhiyallahu an hidup bersama Nabi selama lebih dari 100 tahun. Perhatikan, itu buah daripada doa Nabi. Nabi berdoa agar Anas diberi panjang usia. Nah, perhatikan di sini katakan bahwa Asya Anas bin Malik ba'da wafati Rasulullah SAW nifan wa samanina aman. Nabi hidup setelah Nabi wafat. Setelah Nabi wafat masih ada usianya lebih dari 80 tahun. Ini hidupnya Anas setelah Nabi wafat. Artinya kalau digabung dengan usia sebelumnya Anas, maka lebih dari 100 tahun. Dan selama bersama Nabi, tentu Anas banyak belajar. Karena semua yang Nabi perbuat adalah ilmu. Semua yang Nabi kerjakan adalah dalil. Semua yang Nabi lakukan adalah ilmu. Maka jelas dikatakan oleh para ulama, "Mala'a min khilaliha sudur ilman min ilmi Rasul al-a'zam." Maka jiwa Anas, pikiran Anas, hati Anas penuh dengan ilmu, sebagaimana dia lihat dari Rasulullah SAW. Dan semua urusan-urusan fikih apapun Anas bisa menjawabnya. Dan setelah itu Anas menjadi cahaya yang memancar pada generasi berikutnya, yang menjadi rujukan dari kalangan tabi'in. Wa ahya fiha al-qulub bimasabati bainas sahaba
wat tabi'in bima bassahu baina sahabat tabi'in, maka dia seperti cahaya yang memancar terus mengalir ke kalangan tabi'in. Min haddin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari cahaya yang Nabi bawa. Wa ma adza'ahu finnas min syarifi aqwali Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan cahaya itu terus dipancarkan oleh Anas bin Malik dari apa yang dia dapatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dia lihat dari akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka karena Anas usianya panjang, nah ini rahasia doa Nabi kan, Anas usianya panjang, maka dia menjadi rujukan bagi orang-orang Islam pada generasi berikutnya, yaitu generasi tabi'in. Dan setiap kali ada persoalan, nggak tahu jawabannya, mereka merujuk kepada Anas bin Malik. Apapun yang mereka diskusikan di tengah-tengah mereka nggak ketemu jawabannya, langsung ke Anas bin Malik. Karena Anas masih hidup, dan dia masih segar, dan dia Masya Allah tahu ilmu semua itu. Sampai suatu hari ada pembicaraan tentang haud. Itu ada nggak benar itu? Itu haud, maksudnya telaga Rasulullah SAW di surga. Itu ada nggak? Nah, apa kata Anas? Ma kuntu adzunnu an a'isha hatta ara amsalakum yatamarrawna fil haud. Aku nggak pernah menyangka bahwa aku akan hidup sepanjang usia ini sampai aku ketemu dengan kalian. Kata Anas, di mana kalian membicarakan tentang haud. Laqad taraktu ajaiza khalfi ma tusalli wahiyatan minhunna illa sa'alatillah ayyasqiyaha min haudin nabi. Dan aku selalu mendengar doa-doa, ya Allah beri aku telaga Nabi, beri aku kesempatan minum di telaga Nabi. Setelah aku hidup bertahun-tahun, ternyata benar aku ketemu dengan generasi yang masih membicarakan tentang telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Dan Anas benar-benar selama hidupnya ini, dengan usia yang panjang ini, sampai usia renta, dalam usia 100 tahun, Anas masih ingat apa yang pernah dialami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kata Anas, di antara yang paling dia ingat adalah peristiwa ketika dia pertama kali ketemu Nabi. Ketika Nabi datang ke Madinah dan dia masih kecil, dan dia menyambutnya. Masya Allah, ini yang Anas ingat selalu, betapa gembiranya. Dan peristiwa kedua adalah ketika Anas dia berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat wafatnya. Itulah yang selalu Anas ingat. Ingat yang pertama, Anas bahagia, senang sekali, cerah ceria. Tapi ketika ingat yang kedua, air mata Anas menitis berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man. Teman-teman rahimakumullah, Abi Amir mengasuh sebuah pesantren Fat Institute. Pesantren Fat ini ada di Jakarta, ada juga di Sukawangi, Bogor. Mereka rata-rata adalah anak-anak yatim duafa, dan mereka belum punya asrama, belum punya masjid, dan juga mereka membutuhkan pembebasan lahan untuk pesantren. Teman-teman, membantu para penghafal Quran adalah menyiapkan mereka punya masa depan yang cerah, dan otomatis kita juga membantu diri kita sendiri, karena dengan membantu mereka menjadi penghafal Quran, menjadi para ulama, semua kebaikan yang mereka kerjakan, setiap huruf dari Quran yang mereka ulang-ulang, kita semua kebagian pahala. Bukan hanya itu, nanti di alam akhirat, di surga, mereka akan datang menyambut kita dengan mahkota yang indah. Dan kita semua yang berdonasi untuk mereka akan diberi mahkota yang indah di pintu surga, sehingga kita semua bahagia selamanya di akhirat. Ayo bergabung membantu para santri yatim duafa penghafal Al-Quran di pesantren Fadl Tafsir di Sukawangi, Bogor, melalui rekening di bawah ini. Semoga Allah berkati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.